Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radhi Risriani, mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital dari Prodi Hukum NPM 301230008 kelas C123. Video ini hanya untuk penilaian ETS pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang menjelaskan dari pertemuan 1-6 dari perkuliahan. Ta'rif al-insan menuju kepada definisi atau pengertian manusia dalam konteks bahasa Arab. Secara umum, al-insan adalah istilah Arab untuk manusia. Dalam bahasa Arab, insan digunakan untuk merujuk kepada makhluk manusia secara umum. Ini bermaksud manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai akal, kemampuan untuk berpikir, dan berinteraksi dengan persekitaran. Contoh ta'rif al-insan dari beberapa perspektif yang berbeda. 1. Perspektif sains. Insan adalah makhluk hidup yang termasuk dalam spesies Homo sapiens, dengan ciri-ciri seperti kemampuan berpikir, bercakap dengan melakukan aktiviti kompleks. 2. Perspektif falsafah. Manusia adalah makhluk yang mempunyai akal, kebebasan, dan kemampuan untuk mencari makna dalam kehidupan. 3. Perspektif agama. Dalam agama Islam, insan adalah khalifah wakil Tuhan di muka bumi yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga alam semesta. 4. Perspektif sosial. Insan adalah anggota masyarakat yang memainkan berbagai peranan seperti ibu, bapak, pekerja, rekan, dan warga negara. 5. Ada perspektif sejarah. Manusia adalah makhluk yang telah melalui evolusi dan telah menciptakan tamadun, budaya, dan sejarah melalui zaman. Jadi yang bisa saya ambil dari penjelasan di atas bahwa ta'rif al-insan adalah istilah dalam bahasa Arab yang dapat diterjemahkan sebagai pengenalan manusia atau definisi manusia. Ini merujuk pada upaya untuk memahami sifat, hakikat, dan peran manusia dalam konteks berbagai disiplin ilmu. Hakikat manusia menurut Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi material dan dimensi spiritual. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Adapun manusia sebagai makhluk ekonomis atau homo economicus, maka faktor kerja atau produksilah yang merupakan hakikat manusia. Pandangan yang dikemukakan di atas hanya memberikan gambaran sebagaimana dari potensi dan kemampuan yang dimiliki manusia, dan belum memberikan gambaran secara utuh siapa sesungguhnya yang dimaksud manusia. Al-Quran berbicara tentang manusia dimulai dari surat Al-Alaq, surat yang pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam surat itu Allah 3 kali menyebutkan kata al-insan yang mencerminkan gambaran umum tentang manusia. Pertama, bahwa manusia tercipta dari alaq, segumpal darah. Kedua, bahwa hanya manusia yang dikaruniai ilmu. Dan ketiga, bahwa manusia memiliki sifat sombong yang bisa menyebabkan lupa kepada sang penciptanya. Taqatul insan adalah potensi manusia yang diberikan Allah kepada manusia, di mana manusia adalah suatu makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, yang mana Allah menciptakan Nabi Adam pada saat itu. Oleh karena itu, Allah memberikan 3 potensi kepada manusia, yakni pendengaran, penglihatan, dan hati, di mana 3 komponen tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh manusia sehingga bisa melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberinya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana yang pula tidak bermanfaat. Sebenarnya dengan anugerahnya itu manusia dapat mencapai semua yang baik bagi dirinya sebagai makhluk Allah. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Dari ketiga komponen itu, potensi spiritual dan akal memegang peranan penting dalam menentukan kesuksesan seseorang dalam kehidupan. Sebab dari kedua potensi itu, manusia akan tahu kemana akan melangkah, apa yang diinginkan, dan apa yang harus dilakukan. B. Potensi manusia menurut Al-Quran. Jika kita mau merenung, sebenarnya ketika kita diciptakan, Tuhan pasti tidak akan memberikan hambanya hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan.
Maka dari itulah Tuhan membekali manusia dengan segenap potensi ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani, fisik, rohani, spiritual, dan akal, mind. C. Potensi kehidupan. Allah Ta'ala membekali manusia dengan at-taqwa atau potensi, yaitu as-samu atau pendengaran, al-basru atau penglihatan, dan al-fuadu hati, sehingga dengan 3 aspek tersebut manusia bisa hidup dengan merasakan indahnya penciptaan Allah. Secara bahasa, nafsu berasal dari bahasa Arab, nafsun atau kata mufrad, jamaknya anfus atau nusufun yang berarti ruh atau nyawa, dari seseorang yang memiliki niat, kehendak dan keinginan, hati yang kuat. Sedangkan secara istilah, nafsu adalah sesuatu yang lembut pada diri yang menimbulkan keinginan seseorang atau dengan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Adapun macam-macam nafsu insan: 1. Nafsu amarah, 2. Nafsu lawamah, 3. Nafsu mulhamah, 4. Nafsu mutmainnah. Kesimpulannya adalah jadi hawa nafsu merupakan faktor utama dan berperan bagi kehidupan semua umat manusia. Jika hawa nafsu bisa kita kendalikan, maka akal pikiran akan memegang kendali jiwa. Namun selebihnya, jika hawa nafsu yang menguasai kita, maka akan merubah sikap kita menjadi keji, mungkar, dan sesat. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, entah dari segi penciptaannya atau kelebihannya yang diberikan kepada kita, yakni berupa akal. Kenapa manusia diberi akal oleh Allah? Agar supaya bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sifat kebaikan atau takwa: 1. Banyak bersyukur atau syakur, 2. Bersabar, 3. Berhati lembut atau awah, 4. Kasih sayang atau rahimun, 5. Suka taubat atau awab, 6. Selalu bersikap jujur, 7. Terpercaya atau aminun. Sifat keburukan atau fujur: 1. Manusia itu lemah, 2. Mudah terpedaya, 3. Manusia itu lalai, 4. Suka bergesa-gesa, 5. Manusia itu suka membantah, 6. Suka berlebih-lebihan, 7. Manusia itu pelupa, 8. Manusia itu suka mengeluh, 9. Kikir, 10. Kufur nikmat. Dalam Al-Quran, manusia dijelaskan sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifahnya di muka bumi, serta sebagai makhluk semi, samawi, dan semi duniawi yang memiliki sifat sombong yang luar biasa. Hakikat ibadah adalah serangkaian tindakan, doa, atau ritual yang dilakukan oleh individu atau komunitas sebagai bentuk penghormatan, pengakuan, dan ketaatan kepada Tuhan atau kekuatan rohaniah.